Amin. Pada sore hari ini kita akan melakukan coaching kita, Bu. Iya, Bu, ya. Menurut Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita sore hari ini? Oke, terima kasih Bu Tamaria. Ini kebetulan kita pasangan yang pas lah ini menurut saya, karena Ibu selaku guru SD, saya guru SMP. Saya kewalahan dalam menghadapi siswa kelas 7, Bu, yang baru menyelesaikan pendidikannya dari SD. Yang menjadi kendala yang saya hadapi, Bu, siswa kelas 7 sifat kekanak-kanakannya kan masih tinggi, masih suka lari-lari. Jadi kalau misalnya mau permisi, sudah kita izinkan permisi ke kamar mandi, tapi dari kelas lari gitu. Jadi ini sering membuat saya merasa terganggu. Berapa kali memang sudah saya himbau kepada mereka, kalau sudah diizinkan permisi, ya tenang aja berjalan. Tapi tetap aja mungkin karena kebiasaannya yang di SD lasak masih terbawa-bawa, Bu. Jadi saya harapkan lewat pembicaraan kita sore ini, saya bisa terbantu bagaimana menghadapi mereka agar mereka semakin bisa lebih tenang lagi, dan keaktifannya itu di dalam hal kinetis biar keaktifan yang positif. Oh, begitu ya, Bu. Gerakannya itu. Mungkin Ibu sudah lebih berpengalaman dalam menghadapi anak-anak SD, Bu. Oke, baiklah, Bu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bu. Apakah sudah ada pernah Ibu buat tindakan karena Ibu kan merasa terganggu dengan sifat kekanak-kanakan yang masih terbawa dari SD. Apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oh, terima kasih, Bu. Saya sudah membuat berbagai program biar mereka bisa lebih tenang. Yaitu yang pertama, setiap memasuki kelas, saya suruh mereka baris dulu di luar ruangan, ya, setiap pembelajaran saya. Kemudian saya suruh mereka masuk secara perlahan-lahan, ya, dengan tujuan agar mereka bisa berjalan lebih tenang, lebih santai, jangan terburu-buru seperti yang dikejar-kejar yang berbahaya begitu. Itu sudah saya lakukan. Dan duduknya juga saya suruh mereka duduk dengan tenang di kursinya gitu. Untuk menjadi pembiasaan, Bu, mungkin saja kan kalau di SMP, kalau kami SD, Bu, guru kelas, saya yang masuk setiap hari. Jadi kalau di SMP berbeda-beda gurunya kan, Bu? Berbeda-beda, Bu. Mana tahu Ibu yang buat seperti itu, guru yang lain tidak membuat seperti itu. Jadi mungkin tidak bisa menjadi pembiasaan bagi mereka karena cuma Ibu yang menerapkan. Tapi saya mau tanya, menurut pengalaman Ibu lah yang Ibu lihat, apakah Bapak Ibu guru yang lain selain Ibu juga membuat hal yang sama untuk membiasakan anak-anak ini untuk tertib? Jika kami bercerita dengan rekan guru yang lain, Bu, mereka juga mengeluhkan tentang kehiperaktifan anak-anak ini, Bu, ya, yang masih tinggi sifat kekanak-kanakan. Dan saya juga sudah menceritakan kepada mereka tentang apa yang saya lakukan, dengan harapan agar rekan-rekan guru juga secara serempak mau menerapkannya. Tapi untuk saat ini memang belumlah ada yang menerapkan. Jadi saya harus berusaha dari mata pelajaran saya dulu. Itu yang saya pakan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membentuk karakter mereka agar bisa lebih tenang, ya, agar bisa lebih tertib. Ya saya mulai aja dari diri sendiri dan dari mata pelajaran saya. Itu aja prinsip saya, Bu. Oh, oke, Bu, terima kasih. Setelah Ibu melaksanakannya, mungkin sudah beberapa bulan ini Ibu laksanakan karena kita masuk tanggal 17 Juli. Berarti mungkin Ibu sudah melaksanakannya kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Iya, Bu, ya. Apa keberhasilan yang sudah terlihat, Bu? Keberhasilan yang sudah terlihat dalam pendisiplinan anak itu dalam apanya supaya tidak tergesa-gesa itu tadi, Bu? Saya lihat memang sudah mulai ada perubahan-perubahan, tapi masih pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Tapi mungkin itulah ya, butuh proses. Segala pembentukan karakter itu, pengubahan kebiasaan itu butuh proses. Jadi setiap kali mereka ingin
permisi mau ke kamar mandi, misalnya permisi Bu kata mereka, iya silakan saya bilang. Terus saya gini kan Bu, untuk mengingatkan, berjalan dengan santai dan pelan gitu. Jadi mereka sudah mulai memang Bu. Sudah mulai melaksanakannya ya Bu. Iya, sudah mulai berjalan tenang. Berarti yang metode yang Ibu buat itu ada kekuatan tersendiri ya Bu. Kekuatan tersendiri untuk mereka untuk melaksanakannya. Jadi apa ada rencana Ibu untuk menularkannya kepada ibu yang lain supaya jadi terbiasa, supaya ini kan seperti ada pepatah berkata lama-lama terbiasa. Jadi kalau sudah semua membuat nanti terbiasa mereka supaya tidak tergesa-gesa lagi, atau kemanapun permisi pun jalan pun tidak tergesa-gesa, tidak lari lagi Bu. Oke, terima kasih Bu. Memang untuk beberapa rekan guru saya sudah menceritakannya, dan sebagian memang perlu ditiru, perlu dicontoh kata mereka. Ya udah silahkan kita lakukan. Berapa orang pun kita yang memulainya, ya pasti itu ada pengaruhnya terhadap si anak. Nah, jadi dalam hal ini yang penting kita kan hanya bisa menyarankan Bu, bisa menghimbau. Kalau keputusan tetap ada di tangan rekan guru kita masing-masing. Jadi cuma itu tadi ada 2-3 orang itu yang kira-kira yang berminat dan mereka mau melaksanakannya. Karena saya katakan kalau kita biarkan anak didik kita ini dengan berbagai kelasakannya dan artinya tidak kita bina, bukan berarti kita menghalangi gerakan mereka Bu ya, tapi paling tidak untuk gerakan-gerakan tertentu perlu kita latih mereka biar lebih tertib, ya lebih santai begitu jalannya. Dengan demikian termasuk pembentukan karakter juga kan Bu, dan memang ada 2-3 orang kawan yang ingin menerapkannya Bu. Menurut Ibu, apa strategi yang Ibu laksanakan itu sudah berhasil? Kalau untuk saat ini belum berhasil sepenuhnya Bu, tapi saya harapkan dengan strategi pendisiplinan anak dengan perlahan, dengan membimbing mereka, menuntun mereka agar lebih lagi tenang, lebih lagi fokus kepada tujuannya. Mungkin bisa saja mereka berlaku seperti itu, takut terlambat ke kelas gitu. Jadi saya katakan kepada mereka, kalau memang kamu karena ke kamar mandi, gak usah diburu-buru waktu. Ya, tak ada yang mengejar kamu. Saya juga tak akan mengejar kamu ke kamar mandi kalau memang kamu ke kamar mandi. Jadi saya katakan, tak perlu takut kalau apa yang kamu lakukan itu baik dan tidak melanggar peraturan. Kamu ke kamar mandi kan suatu kebutuhan, jadi gak usah takut karena memang itu harus kewarisan. Jadi santai aja berjalan. Saya katakan kepada anak didik biar menenangkan mereka begitu Bu, agar jangan diburu-buru. Jadi makanya pelan-pelan memang sudah ada beberapa orang udah bisa lebih santai, dan saat mengetuk pintu juga mau masuk ke kelas sudah bisa santai berjalan. Kalau sebelumnya Bu mengetuk pintu, ya silakan masuk, berlari dari pintu ke bangku. Jadi itu yang sering bikin. Begitu ya Bu. Berarti sudah ada sekarang dalam benak Ibu apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu bikin ini? Apa menurut Ibu yang setelah Ibu melaksanakannya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan daripada strategi yang Ibu bikin ini? Oke, yang bisa saya ambil sebagai ukuran keberhasilannya Bu, itu tadi si anak bisa lebih tertib dan lebih santai berjalan saat dia keluar dari ruang kelas, dan saat sering juga Bu saat istirahat si anak begitu lonceng pingin mau lari aja gitu. Jadi selalu saya tunggu begitu lonceng istirahat, saya tunggu mereka agar mereka keluar satu persatu lebih santai. Ya akhirnya kita lihat sudah ada perubahan pada mereka. Kalau lonceng mereka sudah lebih tertib untuk keluar istirahat. Begitu Bu. Jadi diharapkan nanti ini akan menjadi tertanam bagi mereka, bahwa di dalam memasuki ruang kelas itu ya harus tertib, duduk di kursinya, dan saat meninggalkan ruang kelas juga harus tertib dan lebih teratur begitu Bu. Itulah sebagai tolak ukur dari program yang saya lakukan.
Jadi menurut Ibu dari yang sudah Ibu review lagi ke belakang, yang sudah Ibu lakukan. Ya. Menurut Ibu berapa lama lah nanti ini mereka bisa membiasakan diri? Berapa lama lah waktu mereka bisa membiasakan diri untuk tertib ini, Bu? Oh, saya programkan itu Bu untuk selama 1 semester ini, itulah rencana saya terus, karena tidak semua murid itu yang terus gampang menerima kan Bu. Jadi saya harapkan agar semua murid dalam sebuah kelas itu dapat menerima tentang keyakinan lah, termasuk keyakinan itu menyangkut ketertiban kan Bu, keyakinan kelas, dapat menerimanya dan melaksanakannya tanpa harus pengawasan saya begitu. Jadi gitu ya, tetap Bu. saya laksanakan selama 1 semester ini. Berarti keyakinan kelas itu bisalah itu termasuk komitmen ya, Bu? Komitmen ya Bu. Komitmen terhadap aksi yang sudah Ibu buat untuk mendisiplinkan anak itu supaya tidak tergesa-gesa atau supaya tidak terburu-buru. Iya Bu ya. Saya mau tanya, Bu, kalau dalam sebuah komitmen atau dalam sebuah tindakan mungkin aja ada pihak-pihak lain yang bisa menjadi penguat bagi Ibu. Kalau dalam hal ini, Bu, siapa saja yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu buat ini? Oh, untuk menjaga komitmen itu Bu ya jelas rekan kita guru, harus ada kolaborasi. Seperti tadi yang Bu sampaikan, kalau hanya saya sendiri mungkin si anak nggak terbiasa gitu. Jadi inilah program saya Bu, ke depannya saya akan semakin aktif lagi mengajak rekan-rekan guru untuk menerapkan hal yang sama di dalam penertiban anak didik kita ini. Oh, jadi hanya rekan guru ya, Bu? Rekan guru ya? Ya, rekan guru dan siswa juga memang. Oh iya. Sebagai komitmen, ya. Iya. Jadi pastinya apakah Ibu ada gangguan dalam melakukannya? Mana tahu kan ada gangguan dalam melakukannya karena sering seperti itu, Bu. Kalau kita berbuat yang baik selalu saja ada yang menjadi penghalang. Apakah selama ini ada yang menjadi gangguan untuk Ibu dalam mencapai komitmen itu? Kalau untuk yang menjadi gangguan ya mungkin dari murid itu sendiri Bu. Karena seperti yang saya katakan tadi, belum semua guru menerapkannya. Si murid akan beranggapan, ibu ini panggaron, pacago-cago. Tapi itu nggak suatu masalah bagi kita. Karena apa yang menurut kita bertujuan baik harus kita laksanakan. Oh, oke, Bu. Itu memang harus kita tanamkan ya, Bu. Iya. Bagi diri kita sendiri. Walaupun orang lain mungkin mengatakan kita yang nggak benar, tapi Iya. kita harus kesampingkan itu ya, Bu, demi mencapai komitmen yang sudah kita buat. Pertanyaan terakhir saya, Bu, bagaimana tindak lanjut seterusnya, Bu? Tindak lanjut seterusnya dari komitmen yang Ibu buat ini, tindak lanjutnya ke depan. Oh, tindak lanjutnya ke depan itu kan tetap saya lakukan aja terus, Bu. Artinya di dalam pembentukan ketertiban itu, sifat tertib itu sebenarnya nggak bisa terjangkau waktu hanya 1 semester. Cuma saya ingin mengamati hasil selama 1 semester ini. Tapi kalau program itu akan tetap saya jalankan terhadap anak didik. Apakah Ibu tidak memerlukan misalnya dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah Ibu? Kalau itu memang jelas, Bu. Memang ada kepala sekolah memberikan dukungan dan itu sudah saya bicarakan kepada beliau dan beliau mengatakan bahwa apa yang baik yang menurut Ibu dapat membentuk anak-anak kita ini agar semakin lagi bernilai secara karakter, ya udah Ibu lakukan aja, kata Bapak Kepala Sekolah. Oh, berarti Ibu mendapat dukungan penuh ya dari kepala sekolah Ibu. Ya, kalau begitu pastinya Ibu nanti akan berhasil dalam melakukan komitmen yang sudah Ibu buat ini. Menurut kami pasti berhasil karena semua mendukung Ibu. Dan mudah-mudahanlah, Bu, apa yang Ibu harapkan. Tapi harapan terakhir Ibu apa? Harapan terakhir Ibu sebelumnya untuk kegiatan yang kita lakukan ini. Apa harapan terakhir Ibu? Harapan terakhir saya
melalui pembicaraan kita kali ini Bu, saya semakin lagi lebih tekun, lebih teguh, lebih kuat lagi untuk membuat program-program yang bisa membina anak didik kita ini, menuntun mereka ke arah ketertiban lagi Bu.